Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 86. Dalam pada itu, Sang Dewa Resi dan Sang Aji sudah berdiri tegak di samping pohon masing-masing. Kemudian Adipati Surengpati mendongakkan kepala dan menembang suatu lagu dengan sajak Jawa kuno bercampur bahasa Sangsekerta. Dawuh esade lingsir ing surya. Mentas sang anginum amit. Sang Mantri Sagarawina tan kocapapunang enjing orek sarajya dening. Tabuh-tabuhan saku. Sawong aprayatinon, apaju bala mantri ang lengingwu sama ang liga gagaman. Tinom kadi pangalusan. Cara-caranya rawit. Mantri mawang bala kukuon. Pinrenah maka panawing. Pesawahan wus dadi. Tanem-taneman aluhung. Patranya lum asinom, sarwaku sumatan kari pucang tirisan tumarunalan pisang. Perlahan-lahan cara Adipati Surengpati menyanyikan lagu itu. Maksudnya agar anak-anak muda mengenal hukum-hukum bait sajaknya sehingga dapat mengenal lagunya. Tapi bagi Sang Aji adalah setali 3 uang. Meskipun andai kata Adipati Surengpati mengulangi sampai 100 kali paling-paling dia hanya bisa menghafal bunyi kata-katanya. Tetapi untuk mengerti artinya, jangan harap. Apalagi mengenal lagu yang lagi dinyanyikan. Sebaliknya, Sang Dewa Resi yang beruntung. Mula-mula ia terpengaruh oleh bunyi syairnya. Lambat laun ia tak memedulikan lagi, karena sama sekali tak mengerti artinya. Kini ia beralih pada hukum-hukum akhir kalimat. Apabila Adipati Surengpati sudah mengumandangkan bunyi bait-baitnya dan mengulangi 3-4 kali, segera ia mengenal lagu yang dinyanyikan. Ternyata Adipati Surengpati lagi menyanyikan lagu Sinom Macapat. Untuk mengelabui calon menantunya, sengaja ia menggunakan bahasa Jawa kuno. Syairnya dipetik dari cerita Kakawin Ronggolawe tatkala bertempur melawan utusan Raja Jayanegara pada zaman Majapahit. Maka begitu ia mengenal lagu itu, segera ranting dahan yang digenggamnya mulai mengetuk-ngetuk menginjak iramanya. Ia berbesar hati dan girang bukan main, tatkala melihat Sang Aji bingung terlongong-longong. Pikirnya dalam hati, kali ini engkau mampus. HM. Masakan Adipati Surengpati akan membiarkan putrinya kau kawini dan kau peluk? Cuh. Jangan kau mimpi di siang hari bolong. Selagi ia kegirangan, mendadak Adipati Surengpati berhenti menyanyi. Dia menyematkan pusaka tanduknya, kemudian meniup lagu. Lagu yang ditiupnya, lebih gampang dimengerti. Karena ternyata masih tetap sinom, hanya saja mengalun lamban. Sebaliknya, Sang Aji bertambah bingung. Ranting pohonnya diangkatnya dan mencoba hendak mengetuk-ngetuk irama lagunya. Tetapi karena tak mengenal lagunya, maka susahlah dia menebak angkatan nada dan jatuhnya. Akhirnya, dia hanya terlongong-longong seperti moncong seekor kerbau. Melihat keadaannya, hati Sang Dewa Resi bertambah gembira. Yakinlah dia, bahwa kali ini dia pasti menang, sedangkan ujian yang ketiga, pastilah juga bukan ujian tenaga jasmani. Kemenangannya sudah terasa berada di ambang pintu. Titisari yang melihat kesan muka Sang Dewa Resi, jadi gelisah. Ia tahu kekasihnya takkan dapat mengetuk irama lagu yang sedang dilagukan ayahnya. Maka segera ia berdaya upaya untuk menolong kekasihnya. Pikirnya gelisah, Kang Masku ini benar-benar tak mengenal sekelumit lagu Jawa Tengah. Mengapa ayah mengujinya demikian rupa? Benar-benar tak adil. Kemudian ia mencoba menepuk-nepuk lutut kanannya dengan tangan. Ia mengharap, mudah-mudahan Sang Aji mengerti maksudnya. Apabila pemuda itu mengikuti gerak tangannya, tak usahlah dia kalah melawan kepandaian Sang Dewa Resi menimpali irama lagu. Tetapi ternyata Sang Aji untuk sekian lamanya tiada menoleh kepadanya. Malahan pemuda itu, mendongak ke udara seperti lagi merenungi awan. Tubuhnya diam tak berkutik, sedangkan ranting yang digenggamnya tiada tanda-tandanya hendak bergerak. Titisari jadi putus asa. Tatkala itu Adipati Surengpati masih terus meniup lagu Sinom Parijata. Matanya mengawaskan Sang Aji yang masih saja berdiri tegak tak berkutik. Mendadak saja, pemuda itu nampak mulai mengangkat rantingnya. Kemudian mengetuk-ngetukkan rantingnya pada tengah-tengah irama. Mendengar bunyi ketukannya, Sang Dewa Resi sampai tertawa tinggi. Benar-benar tolol. Bagaimana dia sampai berani mengharapkan jadi menantu Adipati Surengpati yang serba pandai, pikirnya dalam hati. Tapi Sang Aji tak peduli. Masih saja dia mengetuk tengah-tengah irama lagu.
Dan Titisari benar-benar putus asa. Dengan menghela napas gadis itu berpikir memaklumi, Kang Masku ini benar-benar tolol. Mestinya ayah tak boleh menguji sesuatu ilmu yang belum diketahui. Terus saja ia menoleh kepada ayahnya hendak menggugat. Sekonyong-konyong ia heran, melihat raut muka ayahnya berubah. Kesannya aneh dan bersungguh-sungguh. Maka dengan penuh perhatian ia mulai menyelidiki. Waktu itu, Sang Aji masih saja mengetuk-ngetuk irama lagu dengan tak keruan. Tapi anehnya, tiupan Adipati Surengpati ikut kacau. Teranglah, bahwa lagu yang sedang ditiup kena perbawanya. Adipati Surengpati nampak bertahan menguasai irama lagunya. Tapi lagi kena dikacau oleh taktik tuk ranting Sang Aji. Dan apabila iramanya hampir kena terkacau, sebentar kemudian lurus kembali dan makin rapi. Namun ketukan Sang Aji hampir-hampir bisa merusak irama lagunya berulang kali. Peristiwa ini tidak hanya mengherankan Adipati Surengpati saja, tapi Gagak Seta dan Kebo Bangah pula. Mereka tahu dan sadar, andai kata Sang Aji tak memiliki ilmu tenaga sakti yang tinggi, tidak bakal dapat mengacau ilmu tiupan Adipati Surengpati yang tinggi. Sedangkan mereka berdua tadi, hanya bisa seimbang saja. Dan andai kata Sang Aji benar-benar memiliki ilmu tenaga sakti yang tinggi, dari manakah dia memperolehnya? Gagak Seta yang menjadi gurunya dan mengenal ilmu kepandaiannya, tak habis-habis herannya dan akhirnya tak mengerti. Apalagi Kebo Bangah, pikir pendekar itu dalam hati, pemuda ini kutaksir umurnya lagi menginjak 20 tahun. Untuk memperoleh ilmu tenaga sakti, seorang harus bertekun paling tidak 30 tahun. Apakah dia sudah belajar semenjak ayah ibunya masih menjadi perawan dan jejaka? Bagaimana mungkin? Sang Aji sendiri sebenarnya tak pernah mengira bahwa ketukannya akan bisa mengacau irama lagu Adipati Surengpati. Kalau tadi ia berdiri tegak mendongak ke udara, sebenarnya lagi sibuk mengingat-ingat cara ketiga pendekar sakti saling bertempur mengadu tenaga sakti. Tiupan Adipati Surengpati, suara salak Kebo Bangah dan siulan Gagak Seta tadi saling menindih dan menggencet tengah-tengah nada dan iramanya. Dan ia segera menirukan sedapat-dapatnya. Kemudian terjadilah suatu peristiwa di luar perhitungan dan nalar manusia. Seperti diketahui, dalam tubuh pemuda itu mengalir getah sakti pohon Dewa Daru yang tiada duanya di dunia ini. Sifat getah sakti tersebut selalu mengadakan perlawanan secara wajar apabila kena serangan dari luar. Dan tiupan Adipati Surengpati, betapapun diperingan, meletupkan tenaga sakti juga yang bisa menyerang iman, perbendaharaan hati, seseorang yang dikehendaki. Keruan saja, getah sakti pohon Dewa Daru terus saja timbul mengadakan perlawanan. Kecuali itu, Sang Aji mempunyai dua ilmu dasar yang sakti dalam tubuhnya. Yakni, ilmu sakti Bayu Sejati untuk bertahan dan ilmu sakti Kumayan Jati untuk menyerang. Kedua-duanya memiliki tenaga sakti luar biasa hebatnya. Maka begitu dirinya merasa terserang, terus saja ilmu Bayu Sejati bergolak. Dengan didorong oleh tenaga sakti getah Dewa Daru yang tiada habis-habisnya, maka letupan ketukannya meledakkan suatu tenaga yang mampu menyibakkan gelombang udara. Keruan saja, irama lagu Adipati Surengpati yang lagi menyusuri gelombang udara, kena dibendung dan disibakkan sehingga terkacau dengan mendadak. Ih! Keparat! Adipati Surengpati terkejut. Dari mana dia mewarisi ilmu dewa ini? Tak peduli Adipati Surengpati adalah seorang pendekar sakti yang mahir dalam ilmu tenaga sakti, mau tak mau hampir-hampir lagunya rusak iramanya kena dikacau ketukan Sang Aji yang istimewa, tak tik-tuk bung. Bung! Menghadapi tenaga perlawanan itu, lantas saja terbangunlah keangkuhan Adipati Surengpati yang mau menang sendiri. Bagus, ia berkata dalam hati. Kau bisa melawan tenaga tiupanku. Biarlah ku coba sampai di mana kekuatan tenaga saktimu. Dan setelah itu, ia berdiri tegak. Kemudian beralih kepada lagu pangkur yang lebih lantang. Tiupan pusaka tanduknya bernada tinggi dan merendah. Sebentar menukik dan sebentar pula menyelinap rendah. Sang Dewa Resi buru-buru memasang untuk menangkap lagu baru itu. Sesaat kemudian, tersenyumlah dia. Sebentar saja sudah dapat mengenalnya. Tapi tatkala ia menyelami keindahan iramanya, mendadak saja ranting pohonnya tergetar. Dan tak terasa ia terseret di dalamnya dan mulai menari-nari kecil dengan tak disadarinya sendiri. Kebo Bangah terkejut. Ia tahu apa akibatnya, apabila seseorang kena terseret semangatnya. Terpaksalah dia menghela napas, menyaksikan keadaan itu.
Cepat-cepat ia menangkap pergelangan tangan kemenakannya dan segera menekan urat nadinya. Kemudian ia menyumpali telinganya dengan sapu tangan, agar kemenakannya bebas dari pengaruh lagu Adipati Surengpati yang mulai melampiaskan serangan tajam. Manakala kemenakannya nampak tenang kembali, baru ia melepaskan pegangannya. Tetapi ia mengeluh dalam hati, karena peristiwa itu membuktikan bahwa kemenakannya kalah jauh dari Sangaji. Titisari sendiri tak terpengaruh serangan nada lagu ayahnya. Maklumlah, lagu itu memang dialamatkan kepada dua pelamarnya. Tapi begitu melihat keadaan sang Dewa Resi, ia jadi mengkhawatirkan nasib kekasihnya. Ia khawatir, kekasihnya akan menjadi gendeng apabila tiada tahan melawan serangan urat syaraf. Tiupan lagu Pangkur kali ini, jauh berbeda dengan tiupan yang pertama. Kalau tadi Adipati Surengpati meletupkan tenaga saktinya dengan tak sengaja, kini benar-benar bertujuan hendak menguji Sangaji. Maka tiupan lagunya terasa melengking menusuki urat syaraf. Sangaji terus saja duduk bersila. Perlahan-lahan ia mengatur tata napas dan peredaran darahnya. Kemudian mengumpulkan pergolakan getah sakti Dewa Daru dan disalurkan melalui ilmu Bayu Sejati. Dan ketukan penyikat iramanya bertambah kuat dan kuat. Mau tak mau Adipati Surengpati terpaksa memuji kehebatan Sangaji. Segera ia beralih kepada nada sendon dan tak lama lagi nada suluk. Suara tiupannya sebentar keras dan sebentar lagi melenyap sampai susah didengar. Inilah justru letak kehebatan Adipati Surengpati. Dasar dia seorang pendekar sakti yang angkuh, congkak, besar kepala dan mau menang sendiri, maka tata kerjanya tak mau setengah-setengah. Tadi dia mengadu tenaga sakti melawan Kebo Bangah dan Gagak Seta. Antara mereka bertiga bisa saling menyerang dan bertahan. Tapi menghadapi Sangaji ia merasa seperti direndahkan. Maklumlah, anak muda itu hanya pandai bertahan diri, dengan mengadakan jaring pertahanan sangat rapat. Meskipun demikian, ia tak mampu menaklukkan. Coba andai kata anak muda itu sudah terlatih tenaga saktinya sehingga menjadi suatu pengucapan wajar, ia pasti kalah. Sebab dia tidak hanya bertahan saja, tetapi mampu membalas menyerang. Karena itu, hati Adipati Surengpati jadi panas membara. Sangaji berhenti mengetuk, mendengarkan lagu tiupan Adipati Surengpati yang sebentar ada dan sebentar lagi lenyap. Inilah suatu kesalahan yang menentukan. Maklumlah, dia belum mempunyai pengalaman sehingga tak mengetahui bahwa lenyapnya nada lagu itu justru merupakan suatu tipu yang membahayakan. Seolah-olah seekor ular, suara tiupan itu menyelinap di bawah lingkungan sesuatu benda. Kemudian dengan mendadak terus saja menyambar dan menggigit. Itulah sebabnya, perlahan-lahan pemusatan hati Sangaji kena terbetot dan sebentar lagi akan bisa dipermainkan. Syukurlah, hati Sangaji masih suci bersih. Selama hidupnya belum sekali juga bersentuhan dengan wanita. Karena itu, daya tahannya masih penuh dan tak bisa diganggu-gugat. Kecuali itu hatinya sangat sederhana. Dahulu dia pernah dihajar setengah mati oleh Mayor de Grote. Dia bisa bertahan, karena sebagian hatinya terpusat kepada Willem R. Beveld yang disembunyikan di dalam gua sungai. Dengan tak sengaja, hal itu merupakan suatu latihan memecah hati. Dan kini, dia menghadapi suatu keadaan yang hampir bersamaan. Karena merasa bingung, wataknya yang bandel emoh menyerah dengan begitu saja. Maka hatinya terus saja dibagi. Yang pertama berjaga-jaga sehingga merupakan benteng pertahanan. Dan yang kedua, mencoba menyerang dengan tata napas ilmu sakti Kumayan Jati. Kesudahannya hebat dan mengagumkan. Di luar dugaan para pendekar, tiba-tiba ranting pohonnya mulai memperdengarkan irama ketukannya yang kacau tapi penuh letupan tenaga sakti yang kuat dan ulet. Adipati Surengpati benar-benar terperanjat saking herannya. Sekaligus ia berpikir, bocah ini mempunyai kepandaian luar biasa. Benar-benar tak bisa dipandang ringan. Apakah kesan ketolol-tololannya hanya suatu sikap tata pergaulan hidup belaka untuk menutupi kepandaiannya sejati? Tapi begitu ia memuji, hatinya yang angkuh terus saja menjadi penasaran. Kini ia beralih kepada tembang Durma. Tembang Durma ini adalah suatu himpunan nada lagu bersifat menyerang dan menantang. Dan berbareng dengan lagu itu, kakinya mulai bergerak-gerak seperti lagi menyerang dalam suatu perkelahian tenaga jasmani. Melihat tata sikap Adipati Surengpati yang berubah dari berdiri tegak menjadi tata langkah, hati Sangaji tergetar juga. Tapi diam-diam ia bergirang, karena usaha perlawanannya ternyata berhasil. Maka segera ia menghadapi dengan ilmu Kumayan Jati dan ilmu Bayu Sejati dengan berbareng. Adipati Surengpati bukanlah sembarang pendekar.
Makin ditantang makin menjadi gagah. Nada tiupannya memekik tinggi dan rendah saling bergantian. Iramanya tak tentu bentuknya. Dan tenaga tekanannya kian bertambah-tambah. Dengan mati-matian, Sang Aji mempertahankan diri dengan dua ilmu saktinya. Namun seperti dikatakan Gagak Setadahulu, dia belum berhasil melebur menjadi satu. Karena itu, tenaga salurannya belum teratur. Lama-kelamaan, dalam dirinya terjadi suatu kekacauan yang bergolak hebat. Tiba-tiba ia merasa seperti kena sambar hawa dingin dan panas. Tak terasa tubuhnya menggigil kedinginan. Buru-buru ia membendung dengan ilmu bayu sejati. Tapi kemudian hawa dingin berubah menjadi panas membara. Sang Aji jadi kebingungan. Seperti diketahui, ilmu bayu sejati dan ilmu kumayan jati merupakan dua sifat yang bertentangan. Yang satu tenang bertahan dan yang lain merangsang dan meletup. Keadaannya seperti air dan api. Lambat laun saling menarik dan saling bersaingan. Maka tak mengherankan, dalam diri Sang Aji timbul suatu pergolakan sengit laksana air terebus. Karena itu, wajahnya nampak putih dan merah pengap. Tubuhnya menggigil seperti orang menanggung sakit demam. Adipati Surengpati sudah barang tentu melihat keadaan diri Sang Aji. Dan untuk kesekian kalinya, ia heran. Pikirnya, anak ini benar-benar memiliki suatu ilmu yang susah diraba. Di kemudian hari apabila sudah menjadi suatu pengucapan, naluriah, benar-benar akan menjadi seorang pendekar tak terlawan lagi. Hah? Bukankah anak ini lebih tepat menjadi pelindung Titisari? Ia berhenti menimbang-nimbang. Meneruskan, sekarang, ia nampak memaksa diri melawan seranganku. Nampaknya dia masih sanggup melawanku setengah hari lagi. Tapi akibatnya, dia akan terluka parah. Masakan aku akan membiarkan dia menanggung derita hebat, semata-mata sedang bertahan mati-matian untuk memenangkan ujianku? Memperoleh pikiran demikian, lantas saja ia berhenti meniup. Dan cepat-cepat Sang Aji mengatur napas dan pergolakan darahnya. Taulah dia, bahwa Adipati Surengpati mau mengalah terhadapnya. Diam ia jadi bergirang dan bersyukur. Maka begitu ia sudah berhasil menguasai diri, segera ia meloncat memberi hormat menyatakan terima kasihnya. Heran Adipati Surengpati menyaksikan Sang Aji bisa bangun dengan cepat dan sama sekali tak menanggung derita. Dan kembali dia menduga-duga, bocah ini masih sangat muda usianya. Namun tenaga saktinya benar-benar hebat. Mustahil otaknya tak cerdas melebihi orang lumrah. Hanya saja, mengapa dia nampak begini tolol? Jika benar dugaanku, Titisari harus kuserahkan kepadanya. Di bawah perlindungannya, aku bisa pergi dengan hati tenteram. Biarlah ku cobanya, apakah otaknya benar-benar cerdas atau tidak. Kemudian dengan tersenyum ia menegas. Kau hendak berkata apa kepadaku? Gusti Adipati, kata Sang Aji. Dalam dirinya ia merasa menjadi manusia tak berkelas, karena itu menyebut ayah Titisari dengan sebutan Gusti. Gusti Adipati sudi mengalah terhadapku. Selama hidupku, aku takkan lupa. Kini perkenankan aku mengaturkan rasa terima kasihku tak terhingga. Daya tahanmu baik benar, sahut Adipati Surengpati dengan tersenyum. Engkau masih saja memanggilku dengan sebutan Gusti? Terang sekali maksud Adipati Surengpati, bahwa Sang Aji telah terpilih menjadi menantunya karena sudah memenangkan 2 ujian. Karena itu Sang Aji sebenarnya tak perlu lagi memanggilnya dengan sebutan Gusti. Cukup dengan mertua atau Kanjeng Romo. Kanjeng Romo adalah suatu sebutan kekeluargaan antara anak dan ayah. Tetapi Sang Aji seorang jujur dan berhati polos. Sama sekali ia tak dapat menangkap maksud Adipati Surengpati. Aku, katanya tergagap-gagap. Kemudian matanya mencari Titisari hendak minta pertolongan. Titisari girang bukan kepalang mendengar ujar ayahnya. Melihat Sang Aji kebingungan, cepat-cepat ia menekuk-nekuk ibu jari. Maksudnya ia menganjurkan, agar kekasihnya menghaturkan sembah kepada ayahnya. Kebetulan sekali, Sang Aji mengerti maksud Titisari. Tanpa berbimbang-bimbang lagi, terus saja ia menjatuhkan diri sambil bersembah. Tetapi mulutnya tetap terkancing seperti botol tersumbat. Bagus. Kau memberi sembah kepadaku, kata Adipati Surengpati dengan tertawa. Benar, tapi Titisari yang menyuruh aku berbuat begini, sahut Sang Aji tolol. Keluh Adipati Surengpati dalam hati. Benar-benar ia tolol. Adipati Surengpati menjadi kecewa melihat kenyataan itu.
Ternyata wajahnya yang berkesan ketolol-tololan membuktikan pemiliknya tolol benar-benar. Sekaligus terhapuslah dugaannya bahwa Sang Aji bersikap pura-pura tolol untuk menyembunyikan kecerdasannya. Karena itu kesan mukanya terhadap pemuda itu kembali lagi. Sebenarnya, Sang Aji bukanlah seorang tolol. Seumpama tolol benar-benar, tidaklah dapat menelan beberapa ilmu sakti seperti kini. Soalnya, hatinya terlalu sederhana, jujur dan polos. Sifatnya belak-belakan pula. Karena itu untuk mengungkapkan sesuatu yang kurang belak-belakan, hatinya tak mau. Sebaliknya, Adipati Surengpati waktu itu terus saja menghampiri sang Dewa Resi yang ganteng. Dengan tangannya sendiri, ia membuka sumbatan telinganya. Pikirnya, pemuda ini kurang kuat tenaga saktinya. Tapi dengan perlahan-lahan, bukankah bisa dilatih di kemudian hari? Memperoleh pikiran demikian, segera ia memberi keputusan. Berbicara tentang tenaga sakti, Sang Aji yang lebih kuat. Akan tetapi mengenai pengetahuan lagu, Sang Dewa Resi yang lebih mengerti. Karena itu keputusanku begini saja, acara kedua kuanggap sama kuat. Masing-masing mempunyai alasannya sendiri. Baiklah, aku meningkat kepada ujian ketiga, agar kedua pelamar ini berlega hati. Apabila hasilnya tetap sama, maka kalian boleh belajar 10 atau 20 tahun lagi untuk mencariku. Kutaksir Titisari belum kasep tua. Setuju. Setuju, lantas saja Kebo Bangah memberikan persetujuannya. Ia tahu, kemenakannya kalah. Sama sekali tak diduganya, bahwa Adipati Surengpati mengambil keputusan demikian. Sebagai seorang cerdik tahulah dia, bahwa Adipati Surengpati membela kemenakannya. Sebaliknya Gagak Seta bukan pula seorang bodoh. Tapi anehnya, dia tak membuka suara. Mulutnya hanya memperlihatkan suatu senyum panjang. Dalam hati ia berkata, bagus. Kau siluman Karimun Jawa, janganlah menganggap dirimu berotak terang dan pandai segala. Nyatanya engkau bakal keliru, mengawinkan anakmu dengan seorang pemuda yang doyan foya-foya dan berhati serong. Tapi Titisari adalah anakmu. Masakan aku kau suruh memikirkan nasibnya? HM. Jangan harap. Tapi, aku ingin mencoba tenagamu. Sekarang aku seorang diri berada di antaramu. Kalau aku kau suruh melayani 2 orang sekaligus, rasanya tanganku kurang cukup. Tapi tunggulah sebentar. Sang Aji adalah cucu murid Kiai Kasan Kesambi. Kalau sampai orang tua itu tergugah semangat tempurnya, semuanya nanti akan menjadi jelas siapa di antara kita yang lebih unggul. Waktu itu, Adipati Surengpati telah mengeluarkan seberkas kertas dari dalam sakunya. Ternyata berkas kertas itu adalah sebuah kitab kuna yang berkulit merah. Begitu kitab itu diperlihatkan kepada Sang Dewa Resi dan Sang Aji, lantas dia berkata nyaring. Lihat. Buku ini bernama Witaradya. Dalam buku ini terisi 1.500 gurindam syair sakti. Almarhum istriku dahulu memberikan kitab ini kepadaku sebagai hadiah perkawinan. Oleh bantuannya dan ketekunanku, berhasillah aku menggali sarwa saktinya, sampai aku bisa memiliki 327 jurus pokok. Sayang, belum lagi aku berhasil menelaah semuanya, sebagian besar kena dicuri muridku. Ia berhenti sebentar. Kedua matanya nampak merah membara. Raut mukanya lalu berubah menjadi sedih. Rupanya terkenanglah dia kepada almarhumah istrinya. Tatkala menoleh kepada Gagak Seta, ia melihat pendekar itu tersenyum. Seketika itu juga, terbangunlah semangat jantannya. Lalu berkata dengan lantang. Istriku menganggap buku ini sebagai jiwanya sendiri. Tatkala sebagian besar halamannya kena tercuri muridku, ia jatuh sakit. Ia tak pernah menyalahkan aku apa sebab aku menerima murid durhaka itu. Tapi aku tahu, dia meninggal dunia dengan hati penasaran. Semenjak itu, aku berusaha mengingat-ingat semua isinya gurindam yang sudah kusimpulkan menjadi 327 jurus pokok. Maksudku, aku hendak memperlengkapi isi gurindam yang hilang sebagai pengganti halaman-halaman yang hilang. Sayang, ingatanku tidaklah sebaik masa muda. Banyak di antara jurus pokokku yang hilang atau menjadi samar-samar. Sekarang aku akan mempertontonkan semua jurus yang pernah kuperoleh dari buku ini. Siapa di antara kamu berdua, bisa menghafal sehingga dapat menirukan jurus-jurusnya lebih banyak, akan kuanggap sebagai cara berbakti kepada Ibu Titisari. Karena itu, aku akan menganggap sebagai pemenang. Dengan begitu, habislah kewajibanku merawat anakku satu-satunya, dan selanjutnya dia akan kuserahkan kepada pemenang ujian terakhir ini.
Sampai di sini, habislah sudah kesabaran Gagak Seta. Ia tahu, otak Sangaji sangat bebal menerima ajaran dengan selintasan. Tadi dia masih bisa tersenyum melihat lagak lagu Adipati Surengpati. Tapi kini, tidak. Sekaligus meledaklah suaranya. Surengpati manusia siluman. Siapa sudi mendengarkan obrolanmu tentang buku, tentang istri, tentang mati penasaran segala. Terang kau tahu, muridku ini seorang tolol. Jangan lagi disuruh menghafalkan ilmu surat, untuk mengerti saja akan membutuhkan waktu berbulan-bulan lamanya. Kalau tadi bisa melampaui ujianmu yang kedua, sudahlah beruntung, itu pun kau anggap tak berarti, sehingga kau umumkan sama kuat. Kini dia kau gertak dengan syarat-syarat gila. Dan nama istrimu kau bawa-bawa pula. HM. Sungguh kau manusia siluman yang mau menang sendiri. Setelah berkata demikian, Gagak Seta terus saja memutar tubuh hendak meninggalkan gelanggang. Adipati Surengpati tertawa dingin melihat sikap Gagak Seta. Sama sekali hatinya tak gentar. Lantas berkata nyaring, "Saudara Gagak Seta, kau sengaja bertemu dengan aku di sini. Mestinya untuk mencoba ketangguhanku, kau harus belajar lagi 10 tahun lagi." Gagak Seta berputar cepat menghadap padanya. Kedua alisnya tegak dan matanya jadi beringas. "Kau bilang apa?" bentaknya. "Sama sekali kau tak mengerti ilmu Witaradya yang dapat memberi petunjuk saat-saat naasnya seseorang pada jam-jam tertentu. Masakan kau bisa memenangkan aku? Aku akan bertempur dengan membawa obor. Seluruh gelanggang ini akan kubakar. Ingin aku melihat, kau bisa melakukan apa terhadapku. Heh! Jika engkau mempunyai keberanian dan kepandaian demikian, cobalah," gertak Adipati Surengpati. Melihat kedua pendekar itu hendak bertempur, cepat-cepat Sangaji menengahi. Katanya agak gugup, "Gusti Adipati. Paman Gagak Seta. Biarlah aku mencoba-coba bersama Sang Dewa Resi. Aku tak takut kepada kegagalan. Bila Titisari memang jodohku, masakan yang mempunyai jagat ini tidak mencarikan jalan bagiku. Sebaliknya, seumpama aku kalah, memang nasibku yang kurang mujur. Apa perlu disesalkan lagi?" Adipati Surengpati melototi Sangaji. Membentak, "Kau memanggil apa terhadap gurumu?" "Paman Gagak Seta adalah guruku. Waktu itu aku belum minta izin kepada kedua guruku yang pertama. Karena itu, belum berani aku memanggilnya guru. Saat ini, aku telah memperoleh izin. Hanya belum sempat membicarakan dengan resmi. Itulah sebabnya, aku masih memanggilnya paman." "Hai. Peraturan macam apakah ini?" sahut Adipati Surengpati sebal. Ia memang paling benci terhadap semua peraturan yang berbelit-belit. Adat istiadat dan tata pergaulan umum, tak juga disukai. Sedangkan dia terkenal sebagai seorang pendekar yang luas pengetahuannya. Karena sifatnya yang aneh itu, ia memperoleh julukan siluman liar. "Bagus," tiba-tiba Gagak Seta berkata nyaring. "Saat ini aku belum terhitung gurumu secara resmi. Kalau kau sudi menelaah malu dan dihina orang, terserah. Nah, silakan." "Aku tak berkata lagi." Mendengar keputusan Gagak Seta, legalah Adipati Surengpati. Terus saja ia menoleh kepada Titisari. "Kau duduklah tenang-tenang dan jangan usilan." Ia tahu, hati anaknya berkiblat kepada Sangaji. Sedangkan maksudnya hendak membantu Sang Dewa Resi. Apalagi, tadi ia kena bentrok dengan Gagak Seta. Tak mengherankan ia telah memperoleh sikap tertentu. Titisari tak menyahut, ia hanya tersenyum dingin. Tetapi hatinya sibuk bekerja, ia tahu, kali ini Sangaji pasti kalah. Karena itu, ia mengasah otak hendak mencari jalan kabur bersama kekasihnya entah kemana. Dengan bantuan Gagak Seta, agaknya rencana itu bisa diharapkan. Adipati Surengpati kemudian memberi perintah kepada Sang Dewa Resi dan Sangaji agar memperhatikan dengan seksama. Kemudian, ia mulai mempertunjukkan jurus-jurus pokok ilmu sakti Witaradya. Sengaja ia melakukan dengan perlahan-lahan. Maksudnya agar kedua pemuda itu memperoleh kesempatan untuk menghafalkan dan memahami. Terhadap Kebo Bangah dan Gagak Seta, ia tak usah khawatir kena jiplak. Sebab, meskipun andai kata kedua pendekar itu dapat menghafalkan jurus-jurusnya, intinya tak mungkin dapat diketemukan dalam waktu singkat. Sebab apa yang diperlihatkan hanyalah kembangan-kembangan lahiriah. Sedangkan rahasia kesaktiannya masih samar-samar. Pikirnya, jangan lagi engkau.
Aku sendiri yang sudah menekuni selama 10 tahun lebih, belum juga dapat menemukan. Karena, bagian besar sambungannya telah tercuri. Bersambung ke bab 87. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.